Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvanur Bezar Sutanto dari Prodi S1 Pendidikan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang hakikat dari sila-sila Pancasila. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai definisi dari hakikat Pancasila. Hakikat Pancasila adalah sesuatu yang terkandung dalam nilai-nilai yang terdapat pada sila Pancasila yang harus dijadikan sebab, sehingga dijadikan sebagai dasar negara. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan suatu sistem filsafat. Pengertian sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerjasama untuk suatu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Pancasila yang terdiri atas bagian-bagian yaitu sila-sila Pancasila. Setiap sila pada hakikatnya merupakan suatu asas dan fungsi sendiri-sendiri, namun secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya merupakan kesatuan organik. Antara sila-sila Pancasila tersebut saling berhubungan, berkaitan, dan mengkualifikasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu sistem dalam pengertian bagian-bagian atau sila-silanya saling berhubungan secara erat, sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh. Kemudian, kesatuan sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah hanya merupakan kesatuan yang bersifat formalogis saja, namun juga meliputi kesatuan dasar ontologis, epistemologis, serta aksiologis dari sila-sila Pancasila. Sebagaimana dijelaskan bahwa kesatuan sila-sila Pancasila bersifat hierarkis dan mempunyai bentuk piramidal yang digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarki sila-sila Pancasila dalam urutan-urutan luas. Dan dalam pengertian inilah, hubungan kesatuan sila-sila Pancasila itu mengandung arti formalogis. Selain kesatuan sila-sila Pancasila itu berhierarki dalam hal kuantitas, juga dalam hal isi sifatnya, menyangkut makna serta hakikat sila-sila Pancasila. Kesatuan yang demikian ini meliputi kesatuan dasar ontologis, epistemologis, serta aksiologis dari sila-sila Pancasila. Hakikat sila-sila Pancasila secara ontologis didasarkan pada landasan sila-sila Pancasila, yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai hakikat dari sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, memiliki makna bahwa bangsa Indonesia mempunyai kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah yang sesuai dengan ajaran agamanya. Kemudian mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang antar sesama manusia Indonesia, antar bangsa maupun dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Sila pertama Pancasila tersebut membahas sifat-sifat luhur atau mulia yang harus dimiliki segenap bangsa Indonesia. Dalam sila pertama Pancasila tersebut menganjurkan untuk semua pemeluk agama masing-masing untuk menaati norma-norma kehidupan beragama yang dianutnya. Ketuhanan dalam sila Pancasila menjadi salah satu prinsip dasar dan penyatu bangsa Indonesia. Pemahaman tentang sila pertama Pancasila juga bertautan dengan keempat sila Pancasila yang lainnya. Selain itu, sila pertama Pancasila juga mengandung nilai makna bahwa negara juga wajib menjamin kemerdekaan setiap warga negaranya tanpa diskriminasi untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Perwujudan kewajiban negara tersebut salah satunya dengan menciptakan suasana yang baik, memajukan toleransi dan kerukunan agama, serta menjalankan tugas untuk meningkatkan kesejahteraan umum sebagai tanggung jawab yang Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai hakikat dari sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Hakikat dari nilai sila kedua Pancasila antara lain nilai kemanusiaan, nilai keadilan, dan nilai keadaban. Sila kedua Pancasila berisi cita-cita kemanusiaan untuk dapat menjadi lengkap, adil, dan beradab dalam memenuhi seluruh hakikat manusia. Kemanusiaan yang adil dan beradab
menjadikan setiap warga negara Indonesia untuk mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Juga dijamin haknya serta kebebasannya terkait dengan hubungan baik dengan Tuhan, orang, dan masyarakat sekitarnya. Kemanusiaan yang adil dan beradab juga menjadikan seseorang untuk memiliki kemerdekaan dalam menyatakan pendapat, serta berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sila kedua tersebut diliputi dan dijiwai oleh sila pertama, yang artinya kemanusiaan yang adil dan beradab bagi bangsa Indonesia bersumber dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa, yang artinya manusia merupakan makhluk pribadi, anggota masyarakat, sekaligus hamba Tuhan. Hakikat dari sila kedua Pancasila menjiwai pembukaan dan pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945 yang tercantum dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang 1945 yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kemudian contoh implementasi dari hakikat dari kemanusiaan yang adil dan beradab antara lain yang pertama, untuk menempatkan sesama manusia sebagai makhluk Tuhan dengan segala martabat dan hak asasinya. Kemudian yang kedua adalah untuk memperlakukan sesama manusia secara adil dan beradab, seperti memperlakukan dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah dengan memperlakukan sesama manusia sebagai manusia pribadi dan manusia sosial secara seimbang. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai hakikat dari sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pada hakikat sila ketiga Pancasila mempunyai nilai-nilai dalam mengutamakan persatuan atau kerukunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai persatuan Indonesia lebih mengutamakan kepentingan dan keselamatan negara daripada kepentingan golongan pribadi atau kelompok-kelompok seperti partai, ras, agama, dan golongan. Adapun menurut Noto Negoro dalam prinsip-prinsip persatuan Indonesia tersusun dalam kesatuan majemuk tunggal, yaitu yang pertama kesatuan sejarah, yang artinya bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dalam suatu proses sejarah. Sejak zaman prasejarah Sriwijaya, Majapahit, dan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dan sampai proklamasi 1945, dan kemudian membentuk negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua adalah kesatuan nasib, yang artinya Indonesia berada dalam suatu proses sejarah yang sama dan mengalami nasib yang sama, artinya dalam penderitaan, penjajahan, dan kebahagiaan bersama. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah kesatuan kebudayaan, yang artinya keanekaragaman kebudayaan tumbuh menjadi suatu bentuk kebudayaan nasional. Kemudian yang selanjutnya adalah kesatuan wilayah, yang artinya keberadaan bangsa Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan wilayah tumpah darah Indonesia. Dan yang terakhir adalah kesatuan atas kerohanian, yang artinya adanya ide, cita-cita, dan nilai-nilai kerohanian yang secara keseluruhan tersimpul dalam Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila persatuan Indonesia adalah usaha ke arah bersatu untuk membina nasionalisme dalam negara Indonesia dan cinta tanah air, yang artinya adalah bahwa kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus tetap mengutamakan persatuan atau di tengah keragaman suku, bahasa, budaya, dan agama. Hal ini telah disebutkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu Indonesia. Selain itu, nilai-nilai dalam sila ketiga tercantum dalam TAP MPR nomor 1 tahun 2003, yang artinya antara lain yang pertama, bahwa Indonesia mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian yang kedua adalah bahwa Indonesia sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila yang diperlukan. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Dan yang keempat adalah untuk mengembangkan rasa kebanggaan dan kebangsaan dan bertanah air Indonesia, dan mampu memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai hakikat dari sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bahwa dari sila keempat tersebut memiliki makna bahwa yang dikedepankan prinsip bermusyawarah untuk mufakat melalui wakil-wakilnya dan badan-badan perwakilan dalam memperjuangkan mandat rakyat. Kemudian, jika lebih dipahami lebih dalam, makna sila keempat Pancasila memiliki arti yang sangat mendalam. Yang pertama, bahwa hakikat dari sila ini yaitu demokrasi, yang artinya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian, permusyawaratan, yang artinya bahwa Indonesia bisa membuat keputusan secara bulat dengan dilakukan secara bersama melalui jalan kebijaksanaan. Kemudian, melaksanakan keputusan berdasarkan kejujuran, yang artinya bahwa keputusan secara bulat sehingga membawa konsekuensi kejujuran bersama. Dan yang terakhir adalah mengandung makna bahwa asas kerakyatan, yang artinya rasa kecintaan terhadap rakyat, memperjuangkan cita-cita rakyat, dan memiliki jiwa kerakyatan. Asas musyawarah untuk mufakat artinya yang memperhatikan dan menghargai aspirasi seluruh rakyat melalui forum permusyawaratan, menghargai perbedaan, mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Maka dapat dipahami bahwa dasar pelaksanaan demokrasi Pancasila antara lain pada ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga adalah berkedaulatan rakyat. Dan yang keempat, didukung oleh kecerdasan bangsa Indonesia atau warga negara. Kemudian yang kelima, sistem pemisahan dan pembagian kekuasaan. Kemudian yang keenam, menjamin otonomi daerah. Yang ketujuh, demokrasi yang menerapkan prinsip rule of law. Yang kedelapan, sistem peradilan yang merdeka, bebas dan tidak memihak. Kemudian yang terakhir adalah untuk mengusahakan masyarakat dalam kesejahteraan dan berkeadilan sosial. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai hakikat dari sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima Pancasila mengandung makna bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan perlakuan yang adil, baik dalam bidang kebudayaan, agama, suku, hukum, politik, ekonomi, dan sebagainya. Selain itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki makna lain, antara lain yang pertama adalah keadilan. Bahwa mana keadilan yang paling baik dalam dasar Pancasila dalam sila kelima adalah keadilan harus menjadi sesuatu yang menjadi hak setiap masyarakat Indonesia, seperti yang tercantum dalam undang-undang yang menyatakan bahwa setiap masyarakat berhak memiliki hak yang sama dalam proses hukum. Kemudian makna yang kedua adalah adil, bahwa proses pengembangan sikap adil sama manusia yang menjadi unsur naluriah dalam pembentukan kedamaian rakyat atau masyarakat Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah hak dan kewajiban yang memiliki arti adanya wujub untuk menyeimbangkan dan menyelesaikan serta menyerasikan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam masyarakat. Contoh hak dan kewajiban warga negara dalam hal ini adalah untuk menjaga kedaulatan Indonesia dengan cara memberikan penanaman jiwa nasionalisme. Kemudian makna selanjutnya adalah kerjasama, yang artinya bahwa sebagai warga negara Indonesia yang baik harus saling melakukan berbagai bentuk kerjasama dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Upaya ini dilakukan agar mendapatkan keadilan. Kemudian makna selanjutnya adalah kedermawanan, bahwa dalam makna ini pelaksanaan sebagai wujud tindakan ataupun penerapan nilai keadilan selanjutnya adalah untuk mengembangkan sikap kedermawanan kepada semua makhluk hidup dengan cara saling berbagi dan tolong-menolong. Jika hal tersebut terus dilakukan, tentunya kehidupan akan makin tertata dengan baik, penuh dengan kasih sayang antar rakyat Indonesia. Kemudian makna yang selanjutnya adalah bekerja keras, bahwa dalam bekerja keras, kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa untuk membiasakan hidup hemat, sederhana, dan bekerja keras
yang merupakan satu di antara makna dalam sila kelima Pancasila. Upaya tersebut harus dilakukan agar segenap masyarakat bisa menjalankan perannya sebagai bentuk perubahan sosial. Kemudian makna yang ketujuh adalah tolong-menolong. Bahwa sebagai warga negara Indonesia, tolong-menolong kepada sesama merupakan satu di antara bagian penting dalam penerapan dan pengalaman Pancasila, khususnya sila kelima. Dan tolong-menolong tersebut merupakan kebiasaan baik dan tentunya akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kebahagiaan yang dilakukan seseorang. Dan makna yang terakhir adalah untuk menjauhi sikap tidak baik. Bahwa sebagai warga negara Indonesia, untuk menjauhi sikap tidak baik merupakan makna dari sila kelima Pancasila yang terakhir, yang artinya menjauhi sikap-sikap yang dinilai tidak baik. Salah satu di antaranya adalah seperti pemerasan terhadap orang lain. Hal ini dilakukan agar seseorang bertanggung jawab atas apa yang menjadi tugasnya.